Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Citra Lestari dari kelas 11 pemasaran 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu ekonomi dan berbagai permasalahan ekonomi. Sejarah singkat ilmu ekonomi. Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya, Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya, terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiments. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro menerapkan penawaran dan permintaan berdasar pada tren pembeli dan penjual. Sedangkan ekonomi makro fokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang, jangka panjang dan pendek. Cabang ilmu ekonomi. Yang pertama ada ilmu ekonomi moneter, yang kedua ada ilmu ekonomi publik, yang ketiga ada ilmu ekonomi industri, yang keempat ada ilmu ekonomi internasional, yang kelima ada ilmu ekonomi regional, yang keenam ada ilmu ekonomi sumber daya alam, yang ketujuh ada ilmu ekonomi sumber daya manusia, yang kedelapan ada ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha atau bisnis, ilmu yang mempelajari segala tingkah laku dan aktivitas manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan sumber daya yang terbatas. Hubungan antara ekonomi dan bisnis adalah simbiosis, karena hubungan yang lebih kuat antara bisnis dan ekonomi meningkatkan operasi ekonomi masing-masing negara, tetapi tidak diperlukan karena ikatan manusia yang lebih dalam membutuhkan waktu dan proses multi tahap untuk terbentuk. Masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada permasalahan ekonomi klasik. Permasalahan ekonomi klasik berfokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Masalah produksi yaitu adalah suatu permasalahan mengenai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang berhubungan dengan bagaimana memproduksi semua barang dan jasa tersebut. Masalah distribusi, bagaimana mendistribusikan produk dengan benar kepada konsumen. Distribusi adalah pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Sedangkan masalah konsumsi yaitu masalah yang harus dipertimbangkan produsen saat memproduksi produk. Di sisi lain, konsumen juga dituntut untuk meningkatkan daya beli agar dapat menyerap setiap produk yang dihasilkan produsen. Masalah pokok modern. Barang dan jasa apa yang akan diproduksi? Dalam menentukan apa yang akan diproduksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Barang dan jasa apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat? Adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. 2. Bagaimana tingkat ketersediaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan? Bertukar informasi dan pembagian kerja antar produsen. Produsen harus dapat menentukan pilihan yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, karena sumber daya bersifat langka dan pemakaiannya bersifat alternatif. Bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa? Yang pertama, ada menyusun perencanaan produksi. Kedua, menentukan alur produksi atau routing. Yang ketiga, menyusun jadwal proses produksi dan menentukan estimasi waktu produksi. Yang keempat, memberikan perintah untuk memulai proses produksi. Yang kelima, memulai proses produksi. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi?
untuk semua orang yang membutuhkan. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.